Membersihkan hati adalah sunnah Nabi dan menjadikan sebab kita berkumpul dengan Nabi. Nanti di surga indah dengan Rasulullah. Tapi sebelum di surga ternyata di dunia kita indah. Melihat tetangganya sukses dia ikut senang. Melihat saudara sukses ikut senang. Bersih hati qalbun salim, sebelum masuk surga sudah berada di surga. Ketemu dengan si A, si B, si C, Masya Allah enak. Akan tapi nasib buruk seorang hamba yang hatinya kotor, dikuasai dan dengki dan benci, sehingga yang didengki pun bukan orang lain, kadang saudaranya pun dibenci dan didengki, sehingga muncullah manusia perebut waris, dan dia adalah manusia terseksa di dunia sebelum di akhirat. Ada sebagian orang yang menjalani hidup dengan sakit hati karena dendam yang ada di hatinya, karena dengki yang menguasai hatinya. Tidak melihat saudaranya beruntung kecuali harus sakit hati. Tidak melihat saudaranya berhasil kecuali harus sakit hati. Bagaimana kita bisa membersihkan hati agar hati kita selamat, mempunyai qalbun salim itu bagaimana? Yang pertama adalah membiasakan lesan kita dengan lesan yang baik, biarpun mula-mula masih bertentangan dengan hati kita. Jangan berbicara yang tidak baik tentang orang-orang sukses yang ada di kiri kanan kita. Bahkan jika ada orang mencaci, mengolok kita, memfitnah kita pun, jangan biasa berkomentar yang tidak baik. Kita tahan dulu, ini terlebih dulu. Biasakan. Kalau ingin berkomentar, yakinkan dan pastikan itu komentar baik. Jika yang ini saja tidak bisa dilakukan, jangan berkata hatinya bersih. Tidak. Tidak ada orang ngomong kecuali dia komentar jelek. Tidak ada orang komentar jelek, hati-hati. Qalbun salim enggak ada di sini. Mula-mula dan paling utama adalah jaga lesan kita untuk tidak berkomentar dengan komentar yang baik kepada sesuatu yang kita lihat dan itu tidak baik. Bahkan jika ada orang menyakiti kita, jangan berkomentar yang tidak baik. Sebab lesan ini adalah terjemahan, ini menerjemahkan di hati kita. Makanya kalau ada orang mudah marah, ngelabrak, macam-macam, caci maki dan sebagainya, dari lesannya ya tanda dari kebusukan hatinya. Kemudian setelah itu apa? Menjaga lesan, jangan kita berkomentar yang tidak baik kepada orang yang zalim kepada kita. Mungkin kita mulai Anda seorang ustaz, tiba-tiba ada orang menfitnah Anda, jangan banyak komentar dulu. Kita cari tahu sebabnya apa. Mungkin dia tidak mengerti atau tidak mencaci kita, mengolok kita. Hanya informasi yang masuk ke kita saja. Mungkin ada pengadu domba yang ingin mengadu antara kita dengan ustaz tersebut. Lapang hati, mudah. Bahkan jika seandainya ternyata ustaz tersebut betul-betul dicaci dan dimaki oleh ustaz yang lain, yang ada dalam hatinya lapang mendoakan. Tidak berkomentar yang jelek. Kemudian setelah itu yang kedua, lakukan doa-doa dengan orang-orang tersebut. Biasakan dengan doa kebaikan. Mendoakan, ya Allah, orang itu telah bermasalah denganku, berikan kepadanya segala kebaikan. Ya Allah. Mendoakan dengan doa yang baik. Yang ketiga adalah sebisa mungkin Anda menyisihkan apapun hadiah kepadanya. Maka mari kita semuanya menjadi orang yang punya qalbun salim.